Shalom, senang sekali berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Sahabat Suluh Kristiani, pada Suluh Kristiani sebelumnya Bu Woro telah mengajak kita untuk menghayati keteladanan guru sekolah minggu bagi anak-anak sekolah minggu. Kali ini saya ingin mengajak kita untuk melihat sejarah asal mula sekolah minggu dan melihat spiritualitas yang ada di sana. Mari kita simak video berikut ini. Sekolah minggu pada mulanya itu didirikan atau dimulai di Inggris di sebuah desa yang namanya Suti Ele, di sebuah dapur oleh seorang bapak yang bernama Robert Raikes pada tahun 1780-an. Robert Raikes ini adalah seorang pengusaha. Dia bukan hamba Tuhan, dia bukan pendeta, dan dia juga seorang wartawan, seorang penulis. Nah, pada waktu itu Inggris sedang mengalami krisis ekonomi yang besar, sehingga keluarga-keluarga yang tidak mampu harus mempekerjakan anak-anak mereka supaya mereka bisa dapat duit, mereka bisa membeli makanan, dan mereka bisa survive. Mereka bisa bertahan hidup di tengah krisis. Jadi anak-anak ini bekerja dari Senin sampai Sabtu, dan pada hari Minggu mereka libur. Jadi begitu seterusnya teman-teman. Senin sampai Sabtu mereka kerja, dan pada hari Minggu mereka libur. Nah, hari Minggu biasanya ini mereka pakai, anak-anak ini pakai untuk bersenang-senang, untuk minum-minuman keras, mabuk-mabukan, dan banyak sekali melakukan keonaran. Nah, melihat keadaan yang seperti ini, karakter rusak, moral rusak, Robert Raikes hatinya tergerak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat perubahan. Pada akhirnya Robert Raikes ini mengumpulkan anak-anak pada hari Minggu, dan kemudian mulailah dia mengajar mereka. Mereka belajar di sebuah dapur, di sana belajar menulis, belajar mengenal huruf, belajar membaca, dan belajar menghafal. Nah, menariknya teman-teman, buku pegangan utama yang menjadi buku pelajaran mereka itu adalah Alkitab. Mereka belajar mengenal huruf dari Alkitab. Mereka belajar membaca Alkitab. Mereka belajar menghafalkan firman Tuhan. Yang pada akhirnya kemudian mereka bertumbuh menjadi anak yang semakin baik, tahu aturan, tahu bagaimana harus bersikap, dan seterusnya. Tapi bukan tanpa hambatan teman-teman. Robert Raikes ini mengalami tantangan. Tantangannya adalah dia harus menghadapi anak-anak yang karakternya belum terdidik. Sehingga ketika anak-anak ini datang sekolah minggu, mereka liar, nakal, tapi Robert Raikes bertekad dan mempunyai harapan yang besar bahwa sekolah minggu ini akan memberikan perubahan yang besar pada masa depan anak-anak ini. Sahabat Suluh Kristiani, dari sejarah asal mula sekolah minggu tadi, ada satu hal yang menarik yang bisa kita cermati bersama, yaitu bagaimana sekolah minggu pada awal mulanya diadakan untuk melayani anak-anak yang bermasalah. Anak-anak miskin, anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang bekerja pada usia bermain, anak-anak yang tinggal di lingkungan yang tidak sehat, sehingga membuat mereka berperilaku tidak baik. Robert Raikes memiliki keprihatinan melihat situasi dan kondisi anak-anak pada waktu itu. Ia terpanggil untuk bisa menciptakan lingkungan pendidikan dan juga perhatian yang lebih baik bagi mereka. Robert Raikes berfokus pada 3 hal penting, yaitu literasi, moralitas, dan juga ilmu kesehatan. Dan ketiganya didasarkan pada perspektif Kristiani. Bisa disebut itulah spiritualitas sekolah minggu mula-mula. Apa yang dilakukan Robert Raikes ini
seharusnya menjadi pengingat bagi para penggiat sekolah minggu, termasuk guru sekolah minggu pada saat ini. Apakah spiritualitas yang dibangun oleh Robert Rex tadi masih mewarnai sekolah minggu pada masa kini? Di mana sekolah minggu didasarkan pada kepedulian akan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sekolah minggu secara utuh. Sehingga sekolah minggu tidak hanya berfokus pada pengajaran kitab suci, pengajaran dogma-dogma, tapi jauh lebih mendalam bagaimana sekolah minggu sampai kepada penerapan firman Tuhan yang menyentuh pergumulan anak-anak sekolah minggu. Karena sangat dimungkinkan bahwa anak-anak miskin, anak-anak broken home, anak-anak korban bullying, anak-anak terlantar, anak-anak korban KDRT, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu ada di sekolah minggu, menjadi bagian dari sekolah minggu. Nah, di sini guru sekolah minggu dipanggil untuk bisa menyentuh kebutuhan yang terdalam dari anak-anak sekolah minggu. Kiranya keprihatinan Robert Rex juga menjadi keprihatinan dan panggilan bagi guru sekolah minggu pada masa kini, yang akan membawa guru sekolah minggu menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh, untuk memeluk, untuk menyambut anak-anak yang berbeban berat. Seperti Yesus yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Guru sekolah minggu kiranya bisa hadir, mengulurkan tangan, menyambut, memeluk anak-anak sekolah minggu yang mendambakan kasih sayang yang tidak mereka dapatkan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan terdekat mereka. Kiranya guru sekolah minggu semakin kreatif untuk menciptakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong anak-anak sekolah minggu untuk bertumbuh dan berkembang dengan sempurna seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Disinilah peran penting guru sekolah minggu dalam meletakkan fondasi iman bagi anak-anak sekolah minggu. Terus semangat para guru sekolah minggu, dengan sukacita melayani anak-anak kepunyaan Tuhan sendiri. Tuhan menyertai, Tuhan memampukan, Tuhan memberkati. Amin.